Oke, berikutnya kita masuk ke dalam radiasi infrared atau inframerah ya bahasa Indonesianya ya. Nah, infrared ini dihasilkan oleh benda pijar seperti dapur atau tanur gitu ya, pembakaran ya, atau kompor api gitu ya, atau bahan pijar lain. Nah, atau lampu ya, tadi ya lampu yang kuning itu. Nah, efek pada pekerja dapat menyebabkan katarak. Jadi kalau melihat orang katarak itu bukan penyakit bawaan ya. Kebanyakan itu adalah penyakit yang diakibatkan karena radiasi infrared. Nah, jadi ini dia katarak itu adalah penebalan pada retina mata, penebalan lemak seperti selaput gitu ya, sehingga dia menghalangi atau memburamkan pandangan. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan sinar infrared adalah dengan memakai kacamata kobalt biru. Ada yang biasanya warna biru-biru gitu kacamata ya. Pada waktu melakukan pekerjaan yang melibatkan cairan logam pijar. Ini buat pengrajin logam atau pengrajin besi gitu orang bilang ya. Dan pemeriksaan kesehatan secara periodik pada pekerja di tempat pengerjaan benda pijar. Jadi kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan yang menggunakan pembakaran logam, itu perusahaan itu wajib menyediakan pemeriksaan kesehatan pekerjanya ya. Kalau tidak dia akan melanggar peraturan ya. Lalu berikut kita akan bahas tentang radiasi sinar laser. Apa sih sinar laser? Nah, sinar laser itu adalah emisi energi tinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan ya, pemotongan pelapisan, pembuatan mesin mikro, dan operasi kedokteran. Jadi ini adalah buangan energi yang berupa cahaya, yang energi cahaya ya, bukan energi cahaya sih, energi panas yang memancarkan cahaya atau berpijar gitu ya, yang dengan sangat kuat sehingga dia memiliki kemampuan untuk pembakaran maupun untuk memotong gitu biasanya. Nah, bahan yang digunakan agar menghasilkan sinar laser itu ada dari bahan gas ya, misalnya yang bahan gasnya ada helium, neon, argon, CO2 atau karbon dioksida, dan N2 plus gitu ya. Nah, ada juga dari laser kristal padat dan laser semikonduktor. Nah, efek terpaparnya sinar laser pada pekerja ini antara lain adalah kerusakan retina atau kerusakan mata ya, dan menyebabkan kebutaan serta kelainan kulit. Jadi ya, meskipun namanya beda, tetap aja setiap sinar radiasi yang memancarkan cahaya itu ya mirip-mirip lah ya gejala-gejala ataupun efek sampingnya. Nah, batas aman radiasi dari sinar laser adalah 1,0 watt per centimeter kuadrat kulit, dan untuk paparan pada mata itu 0,001 watt per centimeter kuadrat pada diameter pupil 3 mm dan 0,002 watt per centimeter kuadrat pada diameter pupil 7 mm. Kalau tadi kita udah bahas tentang radiasi non ionizing, sekarang kita akan bahas radiasi yang ionizing atau radiasi yang memiliki ion gitu ya, atau menghasilkan ion. Nah, radiasi ion merupakan radiasi elektromagnetik atau partikulat dengan energi yang cukup untuk menghasilkan ion saat berinteraksi dengan atom-atom dan molekul. Nah, dan menurut Haryanto di sini ya pada 2015 yaitu radiasi ion merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang kekuatannya di atas 10 keV ya, dan yang dapat melepaskan elektron sehingga merusak ikatan-ikatan kimia di jaringan tubuh. Jadi dia dapat mengganggu proses kimia dalam tubuh ya, dan jaringan-jaringan tubuh. Jadi intinya dia dapat merusak tubuh secara langsung kayak gitu. Nah, jenis-jenis radiasi ion itu ada beberapa ya. Nah, saya sebutkan yang pertama itu ada proton, yang kedua itu ada elektron, yang ketiga ada neutron ya. Lalu yang keempat ada namanya sinar alfa. Apa sih sinar alfa? Yaitu sinar yang bermuatan positif 2, terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Berarti ini gabungan dari si proton dan neutron tadi ya, yang di atas itu yang 1,3 tadi. Dan berinti helium. Kecepatannya setengah kecepatan cahaya, cepat ya. Nah, efektif memproduksi pasangan ion di udara, dapat memproduksi 30.000 hingga 100.000 pasangan ion gitu ya. Radiasi dari luar tubuh tidak bisa menembus kulit, tapi bila emisinya masuk dalam tubuh dan produksi banyak pasangan ion, dapat menyebabkan kerusakan lokal di kulit ya, bisa merusak kulit secara langsung. Jadi hati-hati dengan sinar alfa ini. Lalu ada berikutnya namanya sinar beta. Apa sih sinar beta? Yaitu sinar yang bermuatan negatif 1. Kecepatannya mencapai kecepatan cahaya. Di udara memproduksi 200 ion, dan radiasi yang diakibatkan dapat menembus beberapa sentimeter dari jaringan otot. Jadi ini lebih kuat daripada jaringan si alfa tadi ya. Dia langsung dapat menembus jaringan otot masuk ke dalam tubuh nih ya. Ini bisa mengganggu atau bisa merusak jaringan-jaringan otot, jadi hati-hati. Nah, kalau ini sering kita dengar nih ya, sinar X ya, sinar X-ray gitu ya, dan sinar Y gitu lah.
Sinar ini merupakan energi murni, tidak mempunyai massa maupun muatan. Energi emisinya diukur dengan frekuensi atau panjang gelombang, dan energi terbesar terkumpul dengan frekuensi tertinggi atau panjang gelombang terpendek gitu ya. Mempunyai daya penetrasi. Sinar Y energinya lebih tinggi daripada sinar X, tapi kita jarang ketemu ya sama sinar Y ya. Yang kita sering dengar digunakan dalam kedokteran itu atau dalam laboratorium itu adalah sinar X atau X-ray gitu ya. Nah, sinar X terbentuk dari energi listrik yang sangat tinggi dan dipancarkan antara katoda dan anoda dalam sebuah tabung hampa, dan berkas elektron yang dipancarkan dari katoda ke anoda disebut sinar X. Jadi ini fisika kimia banget ya. Jadi kamu kalau pusing ya udah lewatin aja. Nah, paparan radiasi ion ini dapat terjadi dalam dua hal ya. Yang pertama itu dalam paparan secara natural, yaitu manusia secara terus-menerus terpapar emisi radioaktif karena atom yang ada di sekeliling kita. Jadi benda apapun yang ada di sekeliling kita atau apapun yang di sekitar kita ya, materi-materi yang sekitar kita itu dapat memancarkan paparan radiasi secara natural gitu ya. Misalnya dari tembok, dari batu, dari tanah, dari air ya, ada radiasinya. Nah, yang kedua itu dari di tempat kerja ya. Misalnya radioaktif digunakan sebagai alat deteksi atau penelusuran atau penelitian di laboratorium dan deteksi diagnostik di rumah sakit. Nah, ini tadi saya bilang ya, digunakan dalam kegiatan medis atau kegiatan laboratorium di rumah sakit. Ini orang-orang yang bekerja dengan radioaktif ini harus memiliki atau melewati beberapa prosedur yang sangat ketat, jadi nggak boleh sembarangan pakai ya. Lalu radiasi sinar Y digunakan untuk membunuh sel, bakteri, dan fungi di industri pengemasan makanan dan membunuh sel tumor. Jadi kalau untuk operasi pengangkatan tumor biasanya orang menggunakan sinar Y ini untuk membunuh sel-sel tumor atau kanker yang berlebihan itu. Jadi kalau kamu dengar orang menggunakan sinar untuk mengobati kanker atau tumor, yaitu ini pakai sinar Y ini tadi ya. Kita dapat mengukur radiasi ion. Nah, ada dua nih caranya, ada dua prinsipnya ya. Yang pertama itu dengan mengukur tingkat produksi ionisasi dalam bentuk gas. Jadi dalam bentuk gas ini bisa dihitung ya, bisa diukur ya. Lalu yang kedua itu mengukur jumlah sinar yang dihasilkan ketika cairan atau kristal diradiasi. Ini ada beberapa alat ukur radiasi ya, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama itu namanya Geiger-Müller counter. Nah, alat ini itu sering digunakan sebagai alat untuk mengukur radiasi berdasar pada ionisasi gas. Ini dalam bentuk gas ya, dia bisa diukur dalam bentuk gas. Berbentuk portable dengan tenaga baterai atau baterai ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Digunakan untuk mengukur lingkungan kerja, berarti penggunaan perusahaan wajib ya, gitu ya. Lalu dapat mengukur sinar beta, Y, dan sinar X, berarti bisa dipakai ya biasanya dipakai dalam laboratorium, dalam tenaga medis maupun di sekitar lingkungan yang menggunakan sinar beta, Y, dan sinar X tadi ya. Berikutnya kita masuk ke alat kedua, namanya scintillation counter. Nah, itu digunakan untuk melihat sinar yang keluar dari cairan atau kristal saat bertabrakan dengan emisi radioaktif. Jadi kalau tadi yang pertama itu mengukur dari bentuk gas, ini dari sudah sinar ya, sinar yang bertabrakan gitu ya. Nah, jumlah sinar diukur menggunakan photomultiplier yang menunjukkan emisi radioaktif. Emisi itu berarti sisa-sisanya ya, ada berapa banyak sih gitu ya. Nah, biasa digunakan di laboratorium. Nah, ini berarti untuk dalam tahap penilaian laboratorium. Biasanya digunakan untuk apa? Misalnya orang membangun sesuatu bangunan gitu ya, atau orang membuat suatu usaha kerja. Nah, mereka wajib mencantumkan atau mereka wajib melakukan penilaian dengan alat ini di laboratorium dengan tenaga ahli. Nah, alat yang ketiga ini namanya dosimeter. Nah, ini digunakan untuk mengukur paparan radiasi pada pekerja. Berarti kalau tadi untuk cahaya atau untuk sinar-sinar sumber radiasinya, kalau dosimeter ini ke pekerjanya, ke manusianya ya. Nah, ada 3 macam. Namanya ada yang pertama film Badge, yang kedua itu ada TLD atau thermoluminescent dosimeter, yaitu berisi chip dari lithium fluoride. Nah, kurang ngerti juga ya. Nah, lalu ada pocket dosimeter atau yang bisa dikantongin gitu ya, berbentuk seperti pena dengan kamar ionisasi saku yang sederhana. Berarti dibawa-bawa oleh si pekerja itu ya. Mungkin dia sepanjang hari akan mengukur berapa sih dosis besaran paparan yang diterima oleh pekerja. Intinya itu ya, alatnya itu portable, bisa dibawa-bawa kayak gitu. Nah, kalau kamu lihat mungkin ini agak ribet ya cara bacanya ya, rumusnya ya. Ini adalah satuan radioaktivitas. Yang pertama itu ada satuan emisi, yaitu becquerel atau BQ ya, dan Curie atau CI. Nah,
Yang pertama itu 1 becquerel sama dengan 1 dps atau disintegration per second. Kurang paham juga ya, mungkin kau bisa cari ya literasi yang bahas tentang ini. Nah, pada GM counter satuan yang digunakan adalah CPM atau count per minute atau CPS, count per second. Jadi bisa diukur ya, baik dia secara sebanyak 1 menit maupun secara per detik gitu ya. Ada berapa banyak paparan si sinar radioaktivitas itu atau pancaran radioaktivitas. Lalu satuan energi radioaktivitas tadi itu yang pertama ada namanya Roentgen. Roentgen ya, atau ronsen kita sering bilangnya, dengar ya, itu untuk meronsen ya sinar X tadi ya. Nah, dia tuh ada 83 IRG per G di udara. Kurang jelas juga ya. Kamu bisa cari literasi untuk membahas tentang ini. Oke, skip aja dulu.